Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam berjumpa kembali di dalam GKM Menyapa edisi hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya rindu saat ini untuk menyapa setiap kita dengan mengutip sebuah bagian firman Tuhan yang terambil dari dalam Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, 21 Juli yang lalu, Eropa digemparkan dengan bencana yang menimpa beberapa negara yang ada di dalamnya. Gelombang panas, suatu fenomena alam di mana efek rumah kaca yang bertumpuk dan berkepanjangan mengakibatkan naiknya suhu derajat atmosfer secara drastis, mengakibatkan bencana yang begitu mengerikan di beberapa daerah di sana. Misalnya saudara, di London, ibu kota Inggris, di sana mengalami kenaikan suhu sampai 40,3 derajat Celcius dan mengakibatkan beberapa fasilitas kereta api memuai dan rusak, dan juga beberapa gedung-gedung kuno di sana terbakar. Di Yunani, pemerintah terus berjuang untuk meredakan kebakaran hutan hebat yang ditimbulkan oleh gelombang panas ini di negara itu. Dan tidak berhenti sampai situ saja, saudara. WHO menyatakan bahwa gelombang ini mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Tercatat boleh sampai 1.700 orang meninggal, dan itu bahkan hanya di Spanyol dan Portugal saja, belum di daerah-daerah dan negara yang lain. Dan saudara, ternyata bencana ini sendiri tidak hanya melanda di Eropa saja, tetapi bahkan sampai ke Amerika Serikat, mengakibatkan fenomena yang hampir sama buruknya terhadap masyarakat yang tinggal di sana. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan analisa beberapa ahli, besar sekali kemungkinan fenomena buruk seperti ini terjadi oleh karena kesalahan umat manusia sendiri. Pengundulan hutan, penggunaan bahan bakar fosil secara tidak bertanggung jawab, dan berbagai macam bentuk penyalahgunaan, penyelewengan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab itu adalah akibat dari semua bencana ini. Pemanfaatan dan eksploitasi alam seperti ini juga kita tahu bersama juga berperan besar di dalam berbagai bencana alam lainnya. Misalnya banjir, longsor, polusi udara, dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah yang dapat kita lakukan sebagai orang-orang percaya yang tinggal di atas muka bumi ini? Firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita bahwa kita memiliki peran untuk merawat bumi kita dan mengelolanya secara bertanggung jawab. Memang saudara, setiap kita dipersiapkan untuk menanti kekekalan yang akan datang. Tetapi mandat Allah untuk merawat ciptaannya, yaitu bumi ini, masih terus berlaku bagi setiap kita selagi kita tinggal di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai untuk menjaga dan merawat dunia kita. Mari kita mulai dengan cara-cara yang sederhana, seperti misalnya kita bisa menjaga lingkungan sekitar kita, tidak buang sampah sembarangan, apalagi dibuang di selokan, terlibat dalam gerakan-gerakan go green, recycle, dan lain-lain sebagainya. Saudara, itu semua meskipun kecil, tetapi kita sudah bersumbangsi untuk memelihara bumi pertiwi ini. Saudara yang terkasih, tetaplah jadi berkat, bukan hanya bagi sesama manusia, tetapi juga bagi segala makhluk dan lingkungan hidup di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.